Kau sama sekali tidak menghormati aku sebagai ratu, Jaka. Maaf, bukan aku tidak menghormati seorang ratu. Jaka, berangkatlah ke perguruan. Mungkin kalian sudah ditunggu. Kalau begitu, saya pergi dulu, Bu. Jaka, ingat pesan ibu. Jauhilah dan jangan berurusan dengan pihak penguasa. Saya berjanji, Bu. Anak ini akan aku pelihara. Dan akan aku didik menjadi manusia jahat yang paling jahat. Aku selera ngawi. Wis sing sapa wis isang be aom neh. Isang rom wis. Apa au. Nah, Harun Masiku ini kan sebenarnya dia korban. Kalian percaya nggak apa yang diomongin Hasto ini? Yang katanya seorang Harun Masiku ini hanyalah seorang korban. Sekarang gini aja ya Hasto, kalau Harun Masiku seorang korban, tidak akan ya kamu bertindak yang dimana kamu menghilangkan bukti-bukti dari kasusnya Harun Masiku dan juga kasusnya kamu, karena kamu keterlibatannya juga, yaitu memberikan akses untuk kaburnya Harun Masiku. Kalau benar, kenapa harus kabur? Hadapi saja, toh juga kamu berada di partai besar, partai penguasa yang minimal ya. Jika ada kebenaran di mana Harun Masiku ini seorang yang dikorbankan atau sebagai korban, kan ada pengacara, kan nantinya hukum bisa berbicara. Kenapa kamu yang merasa ketakutan dan selalu membela diri, bahkan membela seorang Harun Masiku? Ada apa? Ya, ketika Hasto bilang bahwa Harun Masiku ini adalah korban, tentu ini hanyalah sebuah triknya dia ya. Bagaimana bisa bahwa Harun Masiku ini adalah korban? Hasto sendiri memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP ke dalam air agar bisa menghilangkan jejak atau barang bukti. Nah, yang korban di sini siapa? Atau bisa jadi mungkin yang dimaksud Hasto itu Harun Masiku itu korban dari Hasto. Yang sebenarnya seperti itu, Harun Masiku itu korban dari Hasto. Seandainya waktu itu si Hasto tidak memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP ke dalam air, mungkin saja saat ini Harun Masiku tidak lari ke sana kemari, mungkin saja dia sudah keluar penjara ya. Tapi hanya karena ulahnya si Hasto yang dengan ide gilanya memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP dalam air, maka terjadilah seperti ini. Maka sampai hari ini tidak diketahui keberadaan Harun Masiku, karena Harun Masiku adalah korban dari si Hasto. Sekarang dia mau play victim ya. Dia mau play victim bahwa Harun Masiku ini adalah korban. Ya sebenarnya korban dari Hasto. Kasihan banget ya teman-teman. Hah? Pak Hasto mirip-miripin dirinya sama Bung Karno? Ya jauh lah. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. Oh, sebentar. Nggak sepakat aku ya. Pak Hasto bilang sikap PDI Perjuangan menghormati KPK. Padahal kemarin jelas-jelas press conference ya, DPP PDI Perjuangan dibilang bahwa ini adalah politisasi dan segala macamnya atas penetapan tersangka yang dilakukan KPK kepada Pak Hasto. Ini menghormati, Pak Hasto cobalah pikir-pikir lagi. Ya, terus Pak Hasto bilang juga taat hukum dari mananya? Buktinya Pak Hasto sekarang tersangka kok di KPK, kok bisa bawa bilang taat hukum? Maka sebagai murid Bung Karno, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Aduh, Pak Hasto ini makin lucu kawan-kawan ya. Dia bilang dia adalah murid Bung Karno. Seolah-olah juga Pak Hasto ini menyamakan prinsipnya Bung Karno. Coba, padahal jauh sekali berbeda ya. Pak Hasto bilang
bahwa penjara adalah jalan pengorbanan untuk menggapai cita-cita. Waduh. Bos Hasto, ku jelaskan samamu ya, jauh sekali berbeda. Kalau Bung Karno ya, Presiden Soekarno sang proklamator pernah memang dipenjara dalam rangka ya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berbeda sekali dengan Anda Pak Hasto ya, Anda ini memperjuangkan Harun Masiku. Ini beritanya. Jadi berbeda sekali ya, bukan langit dengan bumi lagi, langit dengan tape. Tape. Ya, lucu juga ketika Hasto melakukan konferensi pers ya, terus di belakangnya ada gambar Bung Karno. Ini seolah-olah dia mau menegaskan bahwa dia, si Hasto ini sesungguhnya adalah muridnya Bung Karno. Preta. Dari mana si Hasto ini jadi muridnya Bung Karno? Sejak kapan ya? Apakah semua orang yang masuk menjadi kader PDI Perjuangan itu otomatis menjadi murid Bung Karno? Saya kira enggak ya. Tidak bisa lah kalau si Hasto mau menyamakan dirinya dengan Bung Karno. Bung Karno itu membela rakyatnya. Lah Hasto membela apa? Membela Harun Masiku. Ya itu rakyatnya, ya benar, sama-sama rakyat. Ya, kalau Bung Karno membela rakyat Indonesia, sementara si Hasto membela rakyat PDI Perjuangan. Si Harun Masiku itu ya. Jadi Hasto itu membela rakyat PDI Perjuangan. Jadi sangat tidak masuk akal kalau si Hasto ini menyamakan dirinya dengan Bung Karno. Berulang kali saya sampaikan bahwa kalau Bung Karno itu adalah seorang proklamator, tapi si Hasto adalah seorang provokator. Ya, kalau sekarang Bung Karno adalah seorang pahlawan, maka si Hasto sekarang adalah apa? Dia adalah seorang yang melawan. Ya, dia katakan bahwa dia ini adalah warga negara yang taat kepada hukum. Jadi dia akan menjalani proses hukum itu. Tapi faktanya dia mencoba untuk memberontak. Ya, dia bilang dia akan menunjukkan bukti-bukti para pejabat di negeri ini yang korupsi. Ya, dengan beberapa video yang sudah dia siapkan. Ya, kita nantikan saja ya kejutan yang diberikan oleh si Hasto brengsek ini. Guys, lihat. Saya yakin ini yang dimaksudkan Jokowi kemarin. Biarkan waktu yang mengujinya. Nah, sekarang Ketum PDIP siap dipanggil atas dasar jejak tanda tangan proses Harun Masiku. Pertunjukan yang menarik, mari kita lihat yang akan terjadi. Ya, teman-teman, tentu kita masih ingat ketika Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Bobi telah resmi dipecat oleh PDI Perjuangan. Saat itu lalu wartawan bertanya ya, bagaimana tanggapan dari Pak Jokowi karena sudah resmi dipecat oleh PDI Perjuangan. Beliau katakan apa? Ya, biarkan waktu yang akan mengujinya. Ya, biarkan waktu yang akan mengujinya. Memang pernyataan Bapak Jokowi ini selalu mengandung sebuah arti yang sangat mendalam. Ya, selalu mengandung sebuah arti yang sangat mendalam. Biarkan waktu yang mengujinya. Artinya pelan tapi pasti, entah ini secara kebetulan atau tidak. Setelah Pak Jokowi dipecat, Hasto ditangkap, Hasto dijadikan tersangka. Ini sedikit lagi Deddy Sitorus. Dia sudah dilaporkan itu sama kelompok advokat apa gitu. Katanya ada kasus gratifikasi. Lah ini Ibu Megawati. Ya saya tidak bisa membayangkan bagaimana sebelum Kongres di tahun 2025 para kader-kader PDIP yang oblok-oblok ini ya pada habis. Khususnya si Hasto, Deddy Sitorus ya. Ini manusia dua orang ini yang bagi saya adalah perusak dari PDI Perjuangan.
Udahlah PDIP, bongkar aja semuanya. Tunjukkan video tersebut kepada publik. Satu aja lah, satu orang saja. Kalau misalnya Pak Hasto itu punya video dan bukti bahwa pejabat negara itu korupsi. Satu orang saja, kalau misalnya itu benar. Anda bilangkan ini bukan abal-abal, ini adalah nuklir bagi petinggi negara yang saat ini masih menjabat. Kalau misalnya Pak Hasto sebarkan video tersebut kepada masyarakat Indonesia, aku rasa itu bagus. Dibandingkan kita incar Pak Hasto yang korupsinya itu cuma suap sedikit lah ya. Kemungkinan pejabat negara itu korupsinya itu lebih besar dibandingkan Pak Hasto. Pak Hasto ini bukan kasus korupsi, kasus suap gitu ya. Jadi tunjukkanlah Pak Hasto, tunjukkan video tersebut. Kami sedang menunggu ini video dari Anda. Satu orang saja, biar kami itu percaya sama PDIP. Lagian aku heran deh sama pejabat di Indonesia ini. Dia itu punya bukti, punya video bahwa petinggi negara itu ada kaitannya dengan kasus korupsi. Dan dia simpan data itu, simpan bukti itu buat dirinya sendiri. Ketika dia merasa diancam oleh orang lain, diancam balik. Beginilah politik di Indonesia. Dia itu tidak membongkarkan korupsi orang yang makan uang negara. Dia simpan untuk dirinya sendiri. Buat suatu hari nanti ketika dia merasa diancam, diancam balik. Ya, ini artinya ya secara tidak langsung si Hasto PD Perjuangan ini melindungi koruptor, ya. Hasto ini melindungi koruptor, ya. Kalau benar bahwa si Hasto ini ada menyimpan bukti-bukti pejabat negara yang korupsi di negeri ini. Artinya sudah sangat jelas ya. Slogan yang selama ini mereka bilang, kami ini partai wong cilik, kami ini yang membela wong cilik, itu hanya omong kosong belakang. Kalau benar si Hasto ini menyimpan video pejabat negara yang korupsi ya, lah tujuannya apa? Tujuannya apa si Hasto menyimpan nama-nama pejabat negara yang korupsi? Kalau memang Anda sudah mengetahui itu, laporkan saja ke KPK. Bukan menunggu bertahun-tahun baru Anda mengeluarkan bukti itu. Ataukah jangan-jangan ini hanyalah playing victim? Ya, biar KPK itu tidak jadi memproses Anda. Biar KPK itu tidak bisa mentersangkakan Anda. Hah? Tunjukkan saja, jangan cuma menang di bacotan saja. Ya, biar PDIP semakin hancur. Ya, karena orang akan memberikan sebuah stempel bahwa PDI Perjuangan ini adalah partai yang melindungi para koruptor. Apa kabar Pak Hasto? Sudah siapkah dengan video-videonya? Saya ingin bertanya ini Pak, video itu diambil dari kenyataan, maksudnya dari CCTV atau dari apa, atau video yang dibikin Pak Hasto, dibikin oleh sutradara? Kayak sinetron. Ya, kalau yang lalu kan yang bikin Bivitri dan kawan-kawannya. Apakah video-video itu juga dibikin oleh Bivitri dan teman-temannya? Tapi menarik sekali Pak Hasto. Karena apa? Masalah yang Anda hadapi sekarang itu sangat menarik. Banyak netizen yang bertanya, kerugian apa negara? Dirugikan apa? Tidak ada sepeser pun yang dirugikan. Begitu. Tapi kenapa mereka bertanya-tanya seperti itu? Kalau netizen yang bertanya, oke lah. Tetapi banyak juga politikus-politikus yang bertanya seperti itu. Mereka tahu atau tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kita ini, rakyat nih. Sebetulnya ada apa sih Pak? Bapak dengan Harun Masiku? Tolong deh, Bapak buktikan saja nanti di KPK. Apa keterlibatan siapa dan siapa lagi pejabat
yang akan terlibat atau politikus yang mana? Nah, saya juga bertanya juga ini pada Pak Hasto, yang ingin Anda lawan itu siapa? Para koruptor yang ada dalam video-video yang Bapak siapin itu, atau keluarga Jokowi? Gitu Pak. Ya, Anda mau melawan siapa? Pak Jokowi dan keluarganya atau para koruptor? Ya, si Hasto ini dia mau melawan Harun Masiku. Karena gara-gara Harun Masiku dia ditetapkan sebagai tersangka. Gara-gara dia memberikan ide kepada Harun Masiku untuk merendam HP ke dalam air, dia jadi tersangka. Ya, kita sekarang menunggu ya teman-teman. Kita menunggu video yang dijanjikan oleh si Hasto yang katanya sekitar 30-an video. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah video ini siapa yang kirim ya? Kalau misalnya asli, siapa yang kirim? Siapa yang rekam? Ataukah jangan-jangan video itu adalah video skenario? Video yang dibuat seperti sebuah sinetron. Ya, seperti sebuah sinetron. Mereka bercerita, berdongeng, yang semuanya bukan fakta tapi fiktif. Kasian banget si Hasto ini ya, lama-lama dia jadi gila ini.